Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, santri kelas 6 SD Baitur Rahman yang Buya Bunda cintai karena Allah. Bertemu kembali dengan Buya Yosep di video pembelajaran, yang mana pada kesempatan kali ini Buya akan menjelaskan materi pelajaran di SBDP. Ya, insya Allah untuk video pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 1, 2, dan 3. Di tema ini kita akan belajar terkait pengetahuan tentang tari, yang mana ada 3 bahasan yang akan Buya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Yang pertama, pola lantai dalam gerak tari. Yang kedua, pola lantai tarian daerah. Dan yang ketiga, pola lantai dan gerakan tanpa. Selamat menonton dan selamat menyaksikan video pembelajaran SBDP kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan dan bagian ikhtiar kami untuk bisa tetap menjelaskan pelajaran yang ada di kelas 6. Semoga berkenan ya nak ya. Selamat menonton dan jangan lupa tonton sampai habis. Anak-anakku soleh dan soleha yang Buya Bunda cintai, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus ingat ada belajar yang harus kita laksanakan selama melaksanakan pembelajaran. Masih ingat kan ada belajarnya seperti apa? Yuk kembali Buya ingatkan terkait dengan ada belajarnya. Yang pertama, ketika belajar kalian harus dalam keadaan duduk, supaya apa yang disampaikan guru bisa dengan baik disimak. Yang kedua, ketika guru menjelaskan, maka adab yang paling baik bagi pembelajar adalah duduk sidekap dengan mata dan telinga fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, fokus dengan yang disampaikan, kemudian menuliskan di buku catatan. Jika ada yang sekiranya penting menurut kalian, dicatat ya nak ya, supaya apa yang disampaikan bisa dipelajari kembali ketika kalian selesai belajar. Mudah-mudahan 3 poin ada belajar ini bisa kalian lakukan dengan baik ya. Buya yakin meskipun Buya tidak bisa secara langsung melihat kalian, Buya yakin kalian bisa melaksanakan adab belajar ini dengan baik. Ingat ya nak, jangan ada yang sambil tiduran atau menyelingi dengan bermain game. Anak-anakku soleh dan soleha, materi yang pertama adalah pola lantai dalam gerak tari. Apa itu pola lantai? Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Pola lantai tari bisa dilakukan oleh penari tunggal atau sendiri, berpasangan atau berkelompok, meskipun sebagian besar pola tari dilakukan oleh berkelompok. Kemudian, apa kegunaan pola lantai tersebut? Kegunaannya adalah untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai ini, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Anak-anakku, masih terkait pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai memiliki 2 garis dasar, yaitu garis lurus dan melengkung. Garis lurus sendiri terbagi 3 jenis, yaitu vertikal atau garis tegak lurus, horizontal garis mendatar, dan diagonal garis menyilang. Namun, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pola lantai mengalami pengembangan, yaitu ada beberapa pola lantai lain yang berupa zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Berikut
contoh pola lantai garis lurus. Bisa kalian lihat, yang pertama ada garis pendatar, zigzag, segi 5, segi 4, segi 3, dan vertikal. Contoh tarinya ada tari Saman Aceh yang memiliki pola lantai garis horizontal. Dan yang terakhir ada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan yang memiliki pola lantai diagonal. Anak-anakku, masih terkait pola lantai dalam gerak tari. Sama halnya dengan pola lantai garis lurus, pola lantai melengkung mengalami pengembangan, yaitu ada lingkaran, lengkung ke depan, melengkung ke belakang, dan angka 8. Dan berikut contoh pola lantai garis lengkung. Bisa kalian lihat pola lantainya, lengkung ke depan, ke belakang, lingkaran, dan pola lantai berbentuk angka 8. Dan berikut contoh tarian yang memiliki pola lantai garis lengkung. Yang pertama, tari Skapur Sirih dari Bengkulu yang memiliki pola lantai garis lengkung ke depan. Yang selanjutnya, tarian yang memiliki pola lantai lingkaran. Dan yang ketiga, ada tarian Pendet dari Bali yang memiliki pola lantai garis lengkung ke depan. Anak-anakku sekalian, masih terkait pola lantai dalam gerak tari. Jika tadi Buya telah menjelaskan terkait dengan bagaimana pola lantai, sekarang Buya akan menjelaskan terkait gerak tari. Apa itu gerak tari? Gerak tari adalah salah satu unsur pada tari, yang mana ada 3 macam gerak tari. Yang pertama, ada gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia dan hewan. Yang kedua, gerak tari kerakyatan, yaitu gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai atau perilaku hewan. Dan yang ketiga, gerak tari kreasi baru, yang merupakan gerak tari dari perpaduan antara gerak tari klasik dan kerakyatan, serta dikembangkan menjadi gerakan baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Dan berikut contoh gerak tari klasik. Yang pertama ada tari topeng. Yang kedua tari golek. Dan yang terakhir ada tari bedaya. Selanjutnya contoh gerak tari kerakyatan. Pasti kalian sudah pernah melihat nih, ada tari reog Ponorogo. Dan yang terakhir, contoh gerak tari kreasi baru. Yang pertama ada tari Saman dari Aceh, dan yang kedua ada tari Kecak dari Bali. Anak-anakku sekalian, bahasan yang kedua adalah pola lantai dalam tari daerah. Setiap tarian daerah atau tarian tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian baik itu secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok, yang mana kegiatan menari yang dilakukan satu orang apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar tentunya membutuhkan kekompakan. Dalam tarian daerah pun tentunya menggunakan berbagai macam pola lantai, dan salah satunya adalah pola lantai vertikal. Pola lantai ini biasanya dipakai atau digunakan dalam tarian klasik, yang mana penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contohnya seperti gambar berikut, yang mana tariannya adalah tarian Yospan dari Papua. Selanjutnya, contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai. Yang pertama, tari Randai Sumatera Barat yang menggunakan pola lantai melengkung.
tari Mak Badong Toraja Sulawesi Selatan menggunakan pola lantai lingkaran. Tari Gending Sriwijaya Sumatera Selatan menggunakan pola lantai diagonal. Dan yang terakhir, tari Indang Minangkabau Sumatera Barat menggunakan pola lantai horizontal. Anak-anakku sekalian, selain menggunakan pola lantai vertikal, tari daerah pun menggunakan 3 pola lantai lainnya, yaitu pola lantai horizontal, di mana penari membentuk garis lurus dari samping kanan dan kiri. Contoh tariannya adalah tarian Indang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Yang selanjutnya, pola lantai diagonal, yang mana penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh tariannya adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, pola lantai melengkung. Pola lantai ini banyak digunakan pada tarian rakyat atau tari tradisional, yang mana penari membentuk garis lingkaran. Dan contoh tariannya adalah tari Mak Badong Toraja Sulawesi Selatan. Dan berikut contoh tari daerah dengan pola lantainya. Yang pertama, tari Serimpi dari Jawa Tengah yang berpola lantai garis vertikal. Yang kedua, tari Saman dari Aceh yang berpola lantai garis horizontal. Yang ketiga, tari Kipas dari Goa Sumatera Selatan yang mana pola lantainya yaitu garis lurus, diagonal, lengkung, dan pola lantai tidak beraturan. Dan yang terakhir, tari Randai dari Sumatera Barat yang berpola lantai garis melengkung. Anak-anakku sekalian, bahasan yang terakhir adalah pola lantai gerakan tari merak. Tari merak merupakan tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat dan sudah go internasional. Artinya, rakyat dunia sudah mengetahui bahwa tari merak adalah tarian asli dari Indonesia. Tari merak memiliki pola lantai yang tidak berbeda dengan tarian yang lain. Dan ada 2 pola garis yang dimiliki oleh tari merak, yaitu pola garis melengkung dan pola garis lurus. Pada pola garis melengkung, biasanya membentuk lengkungan ular, bidang lingkaran, angka 8 atau spiral. Sedangkan pada pola garis lurus membentuk segitiga, segi 4, zigzag, huruf V atau huruf V terbalik. Dan berikut gambar pola lantai tari merak. Bisa kalian lihat, nomor 1, 2, dan 3 membentuk pola lantai garis lurus, dan yang keempat pola garis melengkung. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih warga Jawa Barat, patut bangga bahwa salah satu tarian tradisional dari Jawa Barat bisa dikenal oleh dunia. Dan bukan hanya tari merak saja, ada tarian lain yang sudah dikenal dunia, seperti halnya Reog Ponorogo, tari Saman, dan tari-tari yang lainnya. Anak-anakku soleh dan soleha, demikian pembahasan yang dapat Buya sampaikan
di video pembelajaran kali ini pada muatan SBDP, yang mana telah kita bahas terkait dengan 3 bahasan, yaitu pola lantai dalam gerak tari, pola lantai dalam tarian daerah, dan pola lantai gerakan tari merak. Mudah-mudahan apa yang telah Buya sampaikan dapat membantu kalian dalam memahami materi yang ada di tema 2, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Dan untuk lebih memahami terhadap materi yang telah Buya sampaikan, Buya sudah memberikan dan sudah menyiapkan tugas untuk kalian masih di buku paket Bupena latihan soal subtema 3 halaman 122 dan 144 muatan SBDP kompetensi dasar 3.3. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video pembelajaran kali ini. Dan sekali lagi, selamat melaksanakan pembelajaran daring. Buya ucapkan hatur nuhun kasadayana sepuh murang kali anu parantos ngabimbing dina salami pembelajaran daring. Mudah-mudahan sing janten amal ibadah kanggo sepuh murang kali oge murang kali. Hapunten tina sanes kanten kakirangan, mudah-mudahan video pembelajaran kali ini menjadi ikhtiar kami yang dapat membantu ayah bunda dalam menjelaskan pelajaran SBDP kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.